إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam, hadis yang ke-26. Sahih? Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadis as-sadis wal 20. Hadis yang ke-26. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulah amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in fa ahriqa alaihi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang seorang A'rabi, alif ain ra alif ba atau hamzah ain ra alif ba dan ya. A'rabi bi fathil hamzah, hamzahnya dibaca fathah. A'rabi ini nisbatun ilal a'rab, dinisbatkan kepada orang Arab yang dusun. Wahum sakanul badiyah. A'rab itu tempat yang jauh di dusun, dan ini dinisbatkan dalam bentuk jamak, tidak dalam bentuk tunggal. Jadi Arabi orang yang jauh dari kota. Kita sering bahasa Indonesia menyebutnya apa? Kalau di Jawa Barat itu suku apa namanya? Badui, gitu. Orang jauh dari kota. Tatkala datang seorang Arabi, maka ia kencing fi ta'ifatil masjid. Ta'ifatil masjid yakni fi nahiyatil masjid, salah satu pojok masjid. Fazajarahun nas aina haruhu, menghardiknya manusia. Maka manusia pun hendak menghardiknya. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melarang manusia dari menghardik lelaki Badui ini. Falamma qada baulahu, tatkala lelaki ini telah selesai dari menunaikan hajatnya, buang air kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubim mimma'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk membawa satu ember air atau satu gayung air, maksud saya. Arti bidanubim mimma, kalimat dalnya itu di fathah. Ini memiliki makna ad-dalwul mal'ama, penuh dengan air, sebab enggak disebut dengan danuban kecuali gayung itu berisi dengan air yang penuh. Fa'ahriqa alaihi, lalu Nabi menyiramkan di atas bekas kencingnya itu. Kata-kata ahriqa itu asal katanya adalah ariqa. Ariqa alaihi. Nah, ikhwati rahimanillah, kemudian ditambah dengan kalimat hamzah, haknya itu disukun. Nah, ini memberikan penjelasan makna mabni lil majhul. Walhasil, hadis yang kita baca ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu.
Bab tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasil a'rabi hatta fariga min baulihi fil masjid. Bab tentang Nabi dan manusia meninggalkan seorang Arab yang buang air kencing sehingga ia selesai dari kencingnya di dalam masjid. Juga terdapat dalam babu sabbil ma' alal bauli fil masjid. Bab sabbil ma' alal bauli fil masjid, menyiramkan air di atas kencing yang terjadi di dalam masjid. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Taharah. Bab wujubi ghuslil baul. Bab tentang kewajiban mencuci kencing. Wa ghairihi minan najasat, dan selainnya dari benda-benda yang najis idza hasanat fil masjid, kalau itu terjadi di dalam masjid. Juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau Kitabul Miyah. Bab tauqid fil ma'. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau dalam kitab Taharah. Babul ardi yusibuhal baul kaifa tusal. Bab tentang bumi yang tertimpa atau terkena kencing, bagaimana disucikan atau dicucinya. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra. Wallahu a'lam bishawab. Qala Syekh Al-Bassam, al-makna al-ijmal, secara umum makna hadis ini min adatil a'rabi al-jafa wal jahl. Orang Arab Badui, orang gunung itu umumnya kebiasaan mereka ini bodoh, tidak mengerti ilmu, sembrono dan bodoh. Umumnya begitu, tapi tidak kesemuanya ya. Nah, tidak mengertinya mereka tentang ilmu ini libu'dihim min an ta'allumi ma anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka jauh dari mempelajari ilmu sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan disamakan dengan di zaman kita, di mana kendaraan pun banyak. Hampir tidak ada di negeri kita ini, di Balikpapan, orang yang tidak punya kendaraan sepertinya. Kalau misalnya orang Arabi itu mereka punya onta, tapi tempat mereka jauh dalam keadaan situasi yang juga berbeda, panas yang berbeda, halangan yang berbeda, dan kesibukan yang juga berbeda. Kesibukan Anda mungkin di kantor yang tidak begitu membuat gerah diri Anda, bahkan mungkin kedinginan. Mereka di gunung-gunung menggembala, di padang-padang rumput yang sulit padang rumput itu dicari, sehingga mereka jauh dari mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sebagian ustadz kita mengatakan, nah, orang-orang yang jauh dari ilmu, gak mau datang ke majelis ilmu, mereka patut diberi nama apa? A'rabi, ya, Badui. Gak pernah datang bikin kisruh, yaitu Badui. Kalau muncul mungkin di masalah, ini Badui. Jadi dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Fa bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asbahi fil Masjidin Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Pertanyaan buat antum. Ketika itu masjid ada berapa di Madinah? PR buat antum ya, ini belajar sejarah. Di Madinah ada berapa masjid? Pertanyaan yang kedua, Kuba termasuk daerah Madinah atau bukan? Nanti antum jawab minggu depan. Baik, ini pelajaran sejarah buat kita. Karena kan dalam kisah ini disebutkan bahwa selalu penyebutan itu di dalam Masjid Nabawi. Pertanyaannya adalah di Madinah ketika itu ada berapa masjid? Pertanyaan kedua, Masjid Kuba itu ada di Madinah atau bukan? Nanti jawabannya minggu depan. Antum tidak usah jawab sekarang. Baik, supaya antum membuka sejarah. Kemudian tiba-tiba ja'a Arabi. Datanglah orang Badui ini
orang gunung ini wabala fi ahadi jawanibil masjid. Lalu dia kencing di salah satu sisi masjid. Coba lihat kisah ini yang diceritakan oleh beliau ini. Orang jauh datang kemudian kencing pula di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Di antara masjid-masjidnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini jelas menunjukkan bahwa orang ini dua kemungkinannya. Yang satu dia berniat jahat, ingin menghinakan apa? Islam dan masjidnya Nabi. Tentu tidak ragu lagi kalau seandainya dia punya niatan seperti itu dengan senang hati dan lapang dada, ya orang ini kafir. Kemungkinan yang kedua, dia ini bodoh. Karena dia punya kebiasaan yang terbawa dari kampungnya, dari negerinya ke tempat di mana dia berada. Nah, ini makanya khafilah rahimanillah ada faedah. Manusia itu kebiasaannya kadang terbawa dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Maka Anda lihat, ketika kita berada di suatu negeri, perhatikan adat setempat. Adat yang saya maksud kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat tentang sopan santun. Sebab kadang-kadang itu berbeda sehingga ditanggapi lain pula. Misalnya antum orang Surabaya dengan bicara apa? Surabaya itu kalau bicara keras gitu. Datang ke Balikpapan ngomong teriak-teriak dikira antum berantem. Paham? Ini orang Arabi begitu, kebiasaan itu kadang terbawa. Yang bisa mengendalikan kebiasaan ini apa? Ilmu. Kalau ilmu di mana-mana sama. Mau berasal dari Lombok, mau berasal dari Surabaya, mau berasal dari Balikpapan, mau berasal dari mana-mana, sama ilmu itu. Akan mengendalikan akhlak seseorang, pribadi seseorang. Nggak bisa dia berdalil dengan kebiasaannya untuk membenarkan apa? Tindakannya. Donan minhu annahu kalfalati, ya dia mengira bahwa yang namanya masjid itu ya sama aja dengan tempat terbuka di mana dia mau kencing dia seenaknya begitu. Apalagi Masjid Nabawi ketika itu tidak ada apa? Lantainya. Hadis ini menjelaskan bahwa Masjid Nabawi itu tidak ada ubin seperti ini. Tapi bukan berarti menggunakan ubin ini hukumnya apa? Bid'ah. Karena ini termasuk wasilah yang membawa kepada kebaikan. Sekelompok orang di Purbalingga, saya pernah datang ke sana, ke masjid. Di zaman yang semodern ini, masjidnya masih apa? Iya, tanah begitu. Tapi yang mengherankan saya, atapnya dari genteng. Saya bertanya kepadanya, kenapa lantainya begini? Kata mereka, bid'ah pakai lantai. Lalu saya katakan, alasannya apa? Masjid Nabawi langsung tanah. Lalu saya bilang, kenapa nggak pakai pelepah kurma yang di atas? Nggak ada pelepah kurma. Ya bid'ah berarti kan. Coba lihat, kesalahan mereka, kesalahan dalam memahami nas begitu. Nah, ikhwati rahimani wa rahmatullah. Kemudian alhamdulillah rahimani Allah, fa'adama fi'lahu 'ala sahabati li'azami hurmatil masajid fanaharuhu fi asna'i baulihi. Ya, tentu para sahabat menjadi marah. Di sisi para sahabat ini perbuatan besar bukan kecil. Karena memang agungnya tempat yang disebut dengan masjid, wa annal masajida lillah. Ayat menyebutkan bahwa masjid itu hanya untuk siapa? Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanaharuhu fi asna'i baulihi. Spontan manusia ketika itu ingin menghardik lelaki dalam kondisi sedang kencing. Faedah. Jadi terkadang manusia itu atas dasar keimanan dan kecemburuannya spontan dia berkata. Tapi yang spontan itu belum tentu dianggap benar. Keinginannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Hak. Tapi ternyata sahabat di sini keliru dengan ijtihadnya ini. Buktinya Nabi melarangnya karena tidak pada tempatnya kalau mencela, menghardik, apalagi memukul orang yang sedang apa? Kencing. Mudaratnya besar. Nabi mengajarkan tentang darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Berarti hadis ini memberikan kepada kita pelajaran tentang kaidah menghindari sebuah kerusakan yang lebih besar itu didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemaslahatan. Maslahat
mencegah orang kencing, mudaratnya lebih besar. Diterangkan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala kemarin siang. Apa di antara mudaratnya? Imma itu kencingnya akan tercecer ke tempat yang lebih banyak dari bagian masjid, dan itu menyulitkan, menambah sulsah, mensucikan bagian-bagian mana yang harus disiram dengan air, juga menambah jumlah air yang banyak. Imma itu menyakiti siapa? Orang tersebut, menjadi sebab orang mendapatkan mudarat. Dalam Islam itu merupakan dosa, maka Nabi mencegah itu. Yang ketiga, saya tambahkan dalam masalah ini bisa menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Mana mungkin manusia akan menerima begitu saja, sebagaimana hadis ini nanti akan kita jumpai. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari ada tambahan kalimat, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kamu rahmati selain daripada kami berdua. Loh, coba lihat. Ini gambaran tentang bagaimana mereka terhalang. Dia bisa terhalangi apa? Jadi coba kalau Nabi membiarkan, maka dia mungkin tidak akan berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Mungkin semuanya nggak akan didoakan mendapatkan apa? Rahmat, termasuk Nabi. Itu manhaj dalam dakwah yang memberikan faedah kepada kita. Ikhwan, al aslu fid dakwah lin ar-rifqa, al-lin ar-rifqa. Hukum asal dalam berdakwah itu lemah lembut, santun, dibarengi dengan kasih sayang. Lihat kata beliau, walakinna sahibal khulqil karimil ladzi bu'isat bitabsiri wa taysiri. Akan tetapi pemilik akhlak yang mulia ini, alasan beliau mengatakan pemilik akhlak yang mulia ini surat apa, ikhwan? Surat apa dalilnya? Ikhwan, ayatnya gimana bunyinya? Ikhwan, kan beliau mengatakan bahwa Nabi ini adalah sahibul khalqil karim, akhlaknya mulia, agung dan mulia. Ayo, apa ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Ahsan, surat apa ya? Ahsan, barakallahu fikum. Ini ayatnya. Kemudian alladzi bu'isa bitafsir wa taysir, yang dia diutus dengan membawa basyirah dan memberikan keringanan. Yang menyebutkan bahwa Nabi itu diutus dengan membawa kabar gembira, maksud saya. Memberi kabar gembira, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa Nabi itu berdakwah dengan memberikan kabar gembira? Apa dalilnya? Nggak mungkin Syekh berkata begini tanpa dalil. Ikhwan, apa dalilnya, ikhwan? Adapun yang taysir, bahwa agama ini dibawa oleh Allah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam keadaan memberikan taysir, mudah, tidak sulit. Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Surat apa, ikhwan? Al-Baqarah ya. Ahsanta. Ayat yang tadi, yang tafsir. Pasti antum hafal basyira wa nadhira, itu nyata. Depannya bagaimana? Ikhwan. Antum tugasnya tambah lagi ya. Abu Laila. Jadi dicari ayatnya itu. Kemudian alhamdulillah rahimani walamma ya'lamu min halil a'rabi nahahum an zajrihi. Ketika Nabi mengetahui kondisi orang Arabi yang sedang kencing ini, Nabi larang sahabatnya untuk mencelanya, untuk menghardiknya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan saya kepada antum berikutnya. Di sini yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Kisah ini yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Pertanyaan saya ganti deh. Yang melakukan kemungkaran siapa? Arabi. Yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Para sahabat. Dan pertanyaannya adalah, apakah amar ma'ruf nahi mungkarnya para sahabat ketika itu dinilai benar oleh Nabi? Tidak. Tidak tepat amar ma'rufnya para
nahi mungkarnya para sahabat, sehingga Nabi mengajarkan bagaimana nahi mungkar yang benar. Bahwa nahi mungkar itu diantara tujuan dilakukannya agar merubah kemungkaran menjadi sebuah kema'rufan, sebuah kerusakan menjadi sebuah kebaikan. Paham? Tidak boleh merubah kemungkaran yang akhirnya menjadikan sesuatu yang lebih besar kemungkarannya itu. Yang ini kadang tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin, yang ingin merubah kemungkaran kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian apabila rahimanillah alla yulawisu baka'an kasiratan minal masjid wa la alla yusibu dararu biqat'i bauli alaihi. Ini lihat. Kadang yang bisa jadi kalau itu dilakukan oleh para sahabat dengan mencela ini, ya tentu akan membutuhkan air yang banyak, kan harus mensucikan tempat-tempat di mana najis itu berceceran. Atau kemungkinan yang kedua, dengan sebab dia kencing tadi dihardik menjadi mudarat bagi si Arabi. Sekecil itu pun seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus berpikir, dai harus berpikir jauh ke depan pandangannya. Waliyakuna ad'a liqabulin nasihah, dan terutama supaya yang demikian ini hafilah rahimanillah lebih mudah untuk diterimanya sebuah nasihat wa ta'lim dan pengajaran hainama yu'allimuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi nanti hendak mengajarkan kepada orang itu tentang adab di dalam masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mencela orang itu, beliau tidak berkata kepada orang itu wa amalahum ayyutahiru makana bauli. Nabi justru memerintahkan orang-orang itu untuk mensucikan tempat di mana yang terkena air kencingnya itu bisabbi dalwin min ma'i alaihi, dengan cara menyiramkan di atas kencing atau tanah yang terkena air kencing Arabi itu. Dalam riwayat yang lain Nabi hanya menepuk punggungnya sambil berkata, ini adalah masjid, tidak layak kecuali untuk sholat, berzikir, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Kemudian orang itu berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan kamu rahmati selain daripada kami seorang pun juga. Saya tanya kepada antum, berdoa seperti ini keliru atau benar? Alhamdulillah. Orang berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan pula engkau rahmati selain daripada diriku. Keliru atau tidak? Keliru atau tidak? Coba pikirkan, keliru atau tidak? Kalau keliru kok Nabi tidak menegurnya? Kalau keliru kok Nabi tidak menegurnya? Nabi tidak menegurnya menunjukkan bahwa ini tidak keliru karena apa? Datang dari luapan hatinya. Dihukumi sebagai orang yang jahil, yang bodoh, nggak tahu dia. Wadih khawatir rahimanillah. Cuma ini menunjukkan apa? Ketika seseorang menyempitkan perkara yang luas, Allah akan jadikan urusannya menjadi sempit. Sebenarnya kan doa itu perkara yang luas. Melakukan sesuatu amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara yang luas. Ketika disempitkan oleh seseorang, suatu kaum, dampaknya mengenai diri mereka. Nah, kita nggak boleh menyempitkan perkara yang luas. Dan ini masuk pula bab-bab yang lainnya, misalnya bab khilafiyah, paham? Khilafiyah masalah sedekap demikian. Ini bab yang luas, jangan kita sempitkan. Ketika kita sempitkan yang begini saja, yang lainnya lebih bid'ah dan sebagainya, kemudian dia menghardik selain daripada pendapatnya, jadi sempit. Dan itu memberatkan. Ini yang dimaksud dengan ucapan beliau alladzi bu'isa bitabsiri wa taisir. Faham ya kawan? Yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah taala dengan membawa kabar gembira dan memberikan banyak kemudahan dalam beragama. Nah, kadzalik. Ma yukhadhu minal hadis. Kita ambil penjelasan beliau, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, anal baula 'alal ardi. Kencing yang jatuh di atas permukaan bumi itu bagaimana cara mensucikannya, ikhwan fillah? Disucikan yutahhiru bi ghamrihi bil ma, disiram di atasnya air, ditumpahkan air. Apa kata beliau? Wala istaratu naqlut turab. Enggak disyaratkan kita harus mengambil tanah, mengambil pasir minal makani ba'da dzalika wala qabla. Baik sebelum disiram maupun sudah disiram ditutup dengan apa? Pasir enggak.
Enggak disyaratkan begitu. Ini mengingatkan kepada kita, Islam itu tawassut. Mudah, pertengahan. Sesuatu itu dilakukan berdasarkan apa? Dalil. Nabi tidak memerintahkan kepada para sahabat habis disiram diberi tanah atau ditutup tanah dulu kemudian apa? Disiram. Nabi cuma mencukupkan dengan apa? Disiram. Berarti hulu melampaui batas. Kalau seseorang melakukan yang melebihi Nabi, itu baru urusan yang kecil. Karena memang agama diutus oleh Allah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa agama ini untuk menjelaskan mudahnya agama ini, agar tidak memberatkan manusia. Apa Nabi tidak bisa mengatakan harus ditutup dengan tanah? Bisa loh, itu di dalam masjidnya Nabi, yang di masjidnya Nabi nggak ada apa? Ubin. Tapi nggak diajari Nabi begitu. Nabi hanya mengajari menyiram air. Berarti perkara ini perkara ibadah, perkara yang nilainya tauqifiyah. Faham? Kembali kepada pelajaran di belakang. Jilatan anjing termasuk najis apa? Najis yang berat ya. Mughalladhah. Ketika menjilat bejana dicuci berapa kali? 7 kali. Yang salah satunya dengan tanah atau debu atau pasir. Sebagian para ulama berbeda pendapat apakah apakah itu dilakukan di awalnya atau boleh di antara yang 7 itu. Kelas, kita luaskan bab ini. Pertanyaannya adalah, bila dia menjilat jasad atau baju kita, berapa kali dicuci? Berapa kali dicuci? 1 kali? Mana dalilnya? Sudah nggak usah sebutkan hadisnya yang antum hafal. Alasannya kenapa? Karena hadis yang menjelaskan tentang bejana itu dikhususkan untuk bejana. Adapun yang lain, selama najisnya atau liurnya hilang, maka dia sudah termasuk suci. Sebagaimana Rasulullah pernah menyuruh dalam suatu hadis yang anjing buruan menggigit itu kemudian tidak perlu untuk menggigit 7 kali. Baik. Maksudnya pemilik anjing, bukan yang diburu itu. Kalau yang diburu itu ketika bagian yang digigit itu diterangkan adanya dibuang pada bagian yang digigit. Ala kulli hal ikhwati rahimanallah, yang kita jadikan hujah adalah sebagian sahabat memelihara anjing buruan. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan mereka itu mencuci tangannya sebanyak 7 kali. Karena orang yang memelihara anjing tidak lepas dari apa? Najisnya si anjing itu. Itu pendalilannya. Ahsan. Nah, ikhwati rahimanillah, itu juga menunjukkan apa? Tauqifiyah. Sesuatu itu dibangun di atas apa? Dalil-dalil. Jadi dengan demikian ikhwati rahimanillah, disyariatkannya air kencing itu yang jatuh di permukaan bumi, caranya dengan disiram di atasnya air tanpa disyaratkan harus ditutup dengan tanah sebelum maupun sesudahnya. Pertanyaan buat antum, bagaimana kalau kencingnya sudah kering? Antum lihat di sebuah tanah anak itu kencing begitu di halaman rumah antum, kencing sudah kering, nggak ada lagi tampak bekas kencingnya, sudah kering. Perlu disiram nggak? Al aslu fil asya tuh ahsan. Sekarang kan ada bukti bahwa itu anak kencing di situ. Betul, hukum asal segala sesuatu itu apa? Suci, ahsan. Tapi antum lihat anak antum itu kencing, antum lupa untuk nyiram, pulang antum tahu di situ anak saya kencing. Disiram lagi enggak? Jika ada bau, rasa dan warna. Kalau rasa enggak mungkin dia aneh kan. Barakallahu fikum. Kalau ada baunya maka hukumnya apa? Najis maka disiram. Ahsan. Barakallahu fikum. Berarti sesuatu itu sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Kaidah yang kemarin kita sebutkan, al yaqinu la yazulu bisyak. Kita yakin bahwa di situ benda najis ada, buktinya ada apa? Baunya dan bentuknya masih ada bekas kencingnya, cuman dia mengering. Maka dia hukumnya tetap apa? Najis. Wallahu taala a'lam bishawab. Sekaligus ini menjelaskan ketika itu sudah kering tidak ada tanda-tanda kenajisan di dalamnya, bukti itu menunjukkan bahwa benda tersebut atau bumi tersebut sudah apa? Suci. Dikiaskan kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, kasur, tempat duduk,
yang dikencingi oleh anak. Begitu pula cara membersihkannya, disiram air. Ketika dia sudah mengering karena terkena sinar matahari dan tidak menimbulkan bau pesing lagi, tapi tentu saja tidak wangi lagi, cuman bau pesingnya sudah apa? Tidak ada. Itu sudah dianggap apa? Suci. Wadih ya kawan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua, ikhtiramul masajid wa tadhiruha. Ini ada pelajaran tentang memuliakan masjid dan menjaga kesuciannya. Nasihat buat saya dan buat semuanya, tugas membersihkan masjid bukan tugasnya salah satu orang saja. Setiap orang yang melihat di masjid itu ada kotoran, diambil. Setiap di masjid itu dia menjumpai ada sesuatu yang mengotori masjid, dia bersihkan. Kemarin di sini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah oleh Ustaz Abu Qatadah tentang Rasulullah SAW melihat apa? Dahak yang menempel di masjid. Nabi marah. Tapi marahnya Nabi tidak nyuruh orang, kamu bersihkan, tidak. Marahnya Nabi bagaimana? Ia bersihkan sendiri dengan tangannya, mencontohkan. Itu tanda bahwa akhlak Nabi itu mulia. Kalau kita kadang-kadang marah, tapi bukan sambil bersihkan, sambil apa? Tugas kamu apa di sini kan gitu. Nabi tidak. Nabi mencontohkan dengan membersihkan dahak tersebut dengan tangannya. Nah, ini nasihat buat kita semua begitu. Kalau kita menjumpai di masjid ada sesuatu yang mengotori masjid, ya kita pungut, kita ambil. Yang ketiga, samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bentuk betapa akhlak Nabi itu memiliki toleransi yang tinggi. Pengertian yang dalam. Faqad arsadal a'rabiyya birifqin walinin. Beliau mengarahkan orang Badui ini dengan cara lemah lembut dan santun. Maka benarlah ucapan Abu Ubaidah yang ketika menyebutkan innallaha yanzuru ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qalb. Ketika Allah memandang kepada hati manusia, maka Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sebaik-baik hati. Dan ini terbukti demikian. Saya katakan wallahu taala alam bisawab. Kalau antum masih ingat penjelasannya Ustaz Firanda di masjid kita tentang mukjizat Rasulullah SAW tentang akhlak beliau. Ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi ini mukjizat. Nggak bisa orang lain seperti ini. Fitrahnya orang yang seperti kita umumnya, orang yang seperti kita ini, ngelihat sebuah kemungkaran pasti pertama kali apa? Marah begitu. Oh, Nabi kan tidak. Nabi justru melarang mereka, jangan. Wallahi, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi bersikap kasar kepada orang ini, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kelemah lembutan kepada orang ini, ya mungkin orang-orang Badui, orang-orang Arabi yang ada di Jazirah Arab tidak akan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian Allah mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mestinya dai begitu. Memperhatikan ayat ini. Mengambil apa yang datang dari Nabi sebatas kemampuan yang dia miliki, terutama dalam akhlak ini, di dalam dakwah. Ba'da ma bala mimma jalau yaqul, sampai akhirnya orang Badui itu pun mengatakan, nah ini tadi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Adab bab rahmatun nas wal bahaim, bersikap menyayangi manusia dan binatang ternak. Juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalah bab du'a fis shalah, hadisnya nomor 882. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin rahimanillah, yang keempat, lihat sifat dai itu dicontohkan oleh Nabi di sini. Apa itu? Bu'dun nadharihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihi li tabai'in nas. Pandangannya atau jauhnya pemikiran, pandangan beliau ke depan. Dan pengetahuan beliau luas terhadap tabiat-tabiat manusia yang beda-beda. Nah, demikian ikhwati rahimanillah. Dan di zaman Nabi tabiat manusia memang banyak. Tabiat Ansor dengan Muhajirin kan beda. Anda pernah mengetahui kisah yang sampai turun firman Allah tabaraka wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum
annasitum, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Datangilah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Paham ya? Ini kan wanita Ansor yang mengadu kepada Nabi SAW karena dia ingin diperlakukan oleh orang Muhajirin seperti kebiasaan orang Muhajirin, mendatangi istri dari arah belakangnya. Dalam satu riwayat dari arah sampingnya. Sementara orang-orang Ansor tidak terbiasa yang seperti ini. Muhajirin bersikap seperti itu, Ansor bersikap seperti itu. Datanglah wanita ini kepada Nabi SAW, saya tidak mau diperlakukan oleh suami saya begini. Au kama qalat radhiyallahu taala anha. Nah, Nabi tersenyum melihat orang ini, diam sampai turun ayat ini yang menyebutkan tentang nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anasitum. Ketenangan hati seorang dai, jauhnya pandangan, mengetahui tabiat ini penting bagi seorang dai. Mengetahui kebiasaan-kebiasaan sebuah negeri penting. Sering saya sampaikan kepada antum ketika saya berada di suku Sakai, di mana? Sumatera. Itu sangat menarik begitu kebiasaan mereka itu, alhamdulillah. Mereka muslim bukan tidak muslim, suku Sakai itu muslim. Yang di dalam hutan itu masih senang pakai baju dari kulit apa? Kayu. Salat. Saya tidak mengimami, yang mengimami dari suku mereka atau sedang mengaji kepada kita. Di sampingnya saya salat, tangan bergerak-gerak begini. Orang suku Sakai ini ngeliatin saya, dipegang jadi saya. Dipegang begini. Kemudian dia ngelihat wajah saya begini. Coba kalau seandainya kita mengatakan dengan kalimat yang kasar kepada orang ini bagaimana? Ini kan Badui. Pertanyaannya, boleh nggak ngelihat orang itu? Dan begini, bergerak gini, dipegang, lalu antum melihat juga begini. Boleh nggak, Eva? Coba, boleh atau tidak? Boleh toh? Sebagaimana seorang sahabat Muawiyah ibn Hakam ketika dia mendoakan seseorang dengan mengatakan yarhamukallah, sahabat-sahabat kan memandang dirinya. Boleh? Coba kalau antum pasang wajah makin semut begini, ya makin marah dia. Ini contoh bagaimana kita bersikap mengetahui tabiat apa? Kaum. Dan suku Sakai itu aneh gitu ya. Apa namanya? Ta'lim pakai apa? Jilbab, selesai itu buka bajunya kan baju apa? Kayu itu akan datang, Ustaz mau tanya pakai begini jadi bagaimana ikhwan? Masa saya harus mengatakan saya enggak terima enggak pakai jilbab kan enggak mungkin ya ikhwan. Ya walaupun saya terpaksa menunduk dan merem gitu ya bila. Paham maksud saya antum enggak? Paham enggak? Pakai baju kayu kan kelihatan ini apa namanya syadinya. Di atas lututnya itu juga kelihatan. Enggak mungkin saya menolak kamu enggak pakai jilbab, enggak bisa pakai jilbab, enggak mungkin. Orang ini masih awam. Adat mereka seperti itu. Naam kadzalik. Jadi lihat Nabi SAW jauh pandangannya, jauh pula, luas pula pengetahuan beliau tentang tabiat manusia. Dan jauh ini tentu saja untuk memandang kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian faedah yang kelima, ketika kita menjumpai adanya sebuah kerusakan yang lebih banyak, maka meninggalkannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya itu didahulukan. Menundanya begitu maksud saya. Begitulah kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah. Yang keenam, bahwa ini menunjukkan bukti semakin jauh manusia dari perkotaan yang banyak orang berilmunya menjadi sebab semakin jauhnya dia dari ilmu agama. Menjadi kebodohannya dan sebab kesembronoannya. Nah, maka Anda lihat, kebanyakan orang yang enggak punya ilmu atau sedikit ilmu pasti tingkah lakunya sembrono dan cenderung bersikap bodoh. Kalau bahasanya Ustaz Abu Qatadah kemarin apa? Tolol kata beliau. Itu bahasa beliau gitu ya. Saya juga kaget kok begini bahasa beliau. Tapi begitulah. Itu pun adat gitu, kebiasaan. Nah, cenderung begitu. Cuma Anda lihat orang-orang yang sedikit ilmunya tuh, kata beliau itu disebutkan dengan ruwaibidah itu, baru belajar ilmu dapat sedikit langsung seperti apa? Jagoan, babat sana babat sini. Sembrono. Itu namanya badui. Maka kalau antum lihat orang badui begini, antum jangan layani seperti badui juga. Nanti antum bersikap seperti badui, antum marah juga kepada dia. Jangan. Bersikap lembut, maklumi badui ya pantas begitu. Boleh? Ini faedah memberikan kepada kita sebagian orang yang tertipu oleh iblis pada penjelasan talbisul iblis nanti ada, orang-orang yang mengatakan bersikap zuhud dengan cara uzlah. Meninggalkan perkotaan, pergi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, katanya takut apa? Fitnah. Padahal pada saat itu
bagi dirinya uzlah meninggalkan keutamaan yang banyak. Seperti apa? Sholat berjamaah. Contoh yang lainnya apa? Tidak bisa mempelajari ilmu kepada ahlinya, tidak bisa menegakkan amar ma'ruf pada orang lain. Wadah. Di mana ketika Syekhul Islam pernah ditanya mana lebih utama orang yang uzlah maupun yang atau orang yang berkumpul dengan manusia kemudian sabar atas kejelekannya. Beliau menjawab yang kedua itu yang lebih utama. Tentu dengan sebab-sebabnya, nanti lain waktu kita akan jelaskan. Terakhir, arifku bita'limil jahil. Nah, ini dia. Sikap lemah lembut itu menjadi dasar mengajari setiap orang yang tidak tahu. Orang tua kita belum tahu, ya diajar dengan cara lemah lembut. Dia belum tahu bahwa yasinan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dia belum tahu ketika menggantungkan ketupat termasuk bagian daripada syirik, ya jangan terus kemudian dikafirkan. Nah, ada sebagian orang berdalil bahwa kufur besar itu tidak ada udzur dengan jahil. Di antara perkataan para ulama memang demikian, tidak ada udzur dengan jahil bagi orang yang melakukan syirik besar. Tapi dia tidak membedakan antara orang yang dia itu tahu dengan orang yang sama sekali tidak tahu dan ingin tahu. Dia nggak bedakan itu, sehingga dihukumi semua kafir. Semua kafir. Nah, ini nggak benar begitu. Padahal berapa banyak di antara para sahabat ingin melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya dan nilainya syirik kalau seandainya dia melakukannya. Contohnya apa? Kisah Datu Anwat, yang para sahabat berkata, buatkan kami Datu Anwat seperti Datu Anwatnya orang Quraisy. Coba, ungkapan syirik nggak? Keyakinan syirik nggak? Tapi apakah Nabi mengkafirkannya? Kan enggak. Sampai Nabi menjelaskan kepadanya, kemudian para sahabat tidak jadi melaksanakannya. Kenapa kita nggak bersikap seperti itu? Oleh, nah kadzalika ikhwati rahimanillah. Najasyi juga misalnya. Karena ada sebagian orang yang datang kepada saya dan dia berkata, yang tidak berhukum dengan hukum Allah hukumnya kafir. Saya tanya kepadanya, Najasyi berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Padahal dia adalah penguasa. Apa ada dalil keterangan dari antum yang menjelaskan bahwasanya Najasyi itu tidak berhukum dengan hukum Allah ataukah dia itu berhukum dengan hukum Allah? Maka dia mengatakan nggak ada penjelasan tentang hal itu. Nah, kalau seandainya tidak ada penjelasan tentang hal itu, berarti harus ada bukti bahwasanya dia ini sebagai orang yang patut dikatakan muslim maupun tidak. Ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa dia ini muslim, cuman tidak ada penjelasan bahwa Najasyi menegakkan hukum potong tangan, Najasyi menegakkan hukum pancung, padahal dia raja. Gak mungkin, nggak ada satupun dari kalangan sahabat bahkan Nabi yang mengkafirkan siapa? Najasyi. Tapi orang sekarang kan enggak, pemerintah kita ini enggak menegakkan hukum potong tangan. Hukumnya apa? Kafir, enggak ada udzur bil jahl kata dia. Allahu akbar, masyaallah la quwwata illa billah. Nah, sampai saya tanya kepada, kalau Anda lihat ada orang pakai jimat ya akhi, gede di kalungnya, di tangannya, apa antum akan berkata kepada orang ini Anda kafir? Atau antum akan berkata ini apa? Kenapa Anda lakukan ini? Tidak tahukah Anda bahwa ini perbuatan syirik? Kata dia, ya yang kedua Ustaz. Nah, kalau antum bisa memberikan udzur kepada orang yang seperti ini, kenapa tidak bisa diberikan udzur kepada orang yang lainnya? Fadhil, ikhwillah. Nah, ini apa? Antum harus hati-hati dengan apa namanya? Syubhatnya orang Khawarij. Mereka mengatakan untuk syirik akbar enggak ada udzur dengan jahl, tapi untuk kufur akbar dia memberikan udzur untuk mereka. Saya tanya, loh, kan syirik akbar bagian daripada kufur akbar. Coba lihat. Wadah. Nah, ketika ia pun berkata kepada saya, pokoknya kalau ada seseorang Ustaz melakukan suatu hukum, dia membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Kalau dia nggak tahu, dia kafir juga. Nah, saya katakan, sekarang ini ada orang yang tahu nih. Kisah yang kemarin diceritakan oleh Ustaz Abu Qatadah. Ada yang masih ingat? Yazid bin Muawiyah. Ya. Siapa panglimanya dia yang diutus ke Kufah? Yang masih ingat siapa? Ubaidillah Ibnu Ziyad. Si Ibnu Ziyad yang diutus. Kemudian dia membunuh Husain. Husain muslim atau bukan? Ketika itu dia jawab muslim. Taib. Yazid bin Muawiyah muslim atau bukan? Muslim. Apakah Yazid bin Muawiyah memenggal kepalanya si Ibnu Ziyad? Diam dia. Kalau seandainya Yazid bin Muawiyah enggak menegakkan hukum pancung kepada Ibnu Ziyad,
Dia berhukum dengan hukum Allah tidak? Dia menjawab tidak. Kafir enggak? Saya katakan kepada dia, kafir enggak Yazid bin Muawiyah? Kalau ada loh Ustaz, ini kan masalah ijtihadiyah. Nah, coba antum beralasan dengan ijtihad dalam masalah ini. Di mana tadi antum mengatakan bahwasannya kalau orang tidak tahu, sekalipun dia tidak tahu ketika dia itu menegakkan dalam masalah meninggalkan hukum Allah maka dia kafir. Ini si Yazid bin siapa yang berani mengatakan Yazid bin Muawiyah enggak tahu hukum Allah? Jadi jelas tahu. Oke? Tapi enggak ada ulama yang mengkafirkan siapa? Yazid bin Muawiyah. Enggak ada ulama yang mengkafirkan Ibnu Ziyad yang membunuh siapa? Al-Husain. Oke? Akhirnya dia mengatakan, "Loh kan posisinya begini Ustaz. Si Husain bughat." Bughat tahu ya, Pak? Memberontak kepada siapa? Saya tanya, hukum pemberontak itu apa? Kafir. Loh berarti kamu mengkafirkan Husain. Dia pun diam lagi, bingung. Orang Khawarij itu memang begitu kerjanya apa? Bulat dan bingung. Makanya ini saya nasihat kepada antum, ya hati-hati dengan rifqan, lemah lembut. Asal dalam dakwah memberitahukan kepada yang tidak tahu itu dengan apa? Kelemah lembutan. Ujungnya dia berkata, kita mubahalah Ustaz. Coba lihat. Ya sudah mubahalah. Sudah mubahalah. Wadihul. Mubahalah khalas. Setelah mubahalah dia mengatakan, tapi kan mubahalah itu harus dengan apa? Anak istri. Loh, saya katakan, tadi antum minta mubahalah, sekarang sudah mubahalah sudah terlanjur, antum bilang dengan anak istri. Ya udah nanti kita datangkan anak istri saya. Saya bawa istri saya dan anak-anak. Kemudian dia berkata, tapi saya enggak punya istri Ustaz. Dan bingung coba lihat teman-teman. Bulat. Coba lihat hafizah rahimanallah. Wadah? Nah, makanya hati-hati dengan orang apa? Khawarij. Saya nasihatkan kepada antum kalau ada orang Khawarij yang mau dialog dengan antum, tinggalkan saja. Karena memang niatnya tidak ingin cari kebenaran. Sudah menganggap dirinya apa? Benar. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Wadah ya, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.